Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah edisi Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Orangnya bisa jadi masih ada, bisa jadi kamu sudah tidak berkomunikasi sama orang ini ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ini adalah kartu yang menggambarkan orang yang kamu pikirkan. Ace of Swords berbicara tentang pertama, kejernihan, berbicara sebuah komunikasi, berbicara tentang kejelasan suatu situasi. Bisa jadi nih orang ini tadinya pikirannya kayak lagi berkabut, lagi gak bisa melihat suatu situasi dengan jernih. Bisa juga orang ini sedang berpikir untuk berkomunikasi sama kamu ya. Lalu yang berikutnya, apa yang orang ini lihat dari kamu? Dia melihat kamu sebagai Four of Wands. Ini adalah pertama, salah satu yang menggambarkan bahwa hubungan ini bisa jadi ini hubungan twin flame ya, atau bisa jadi ini keluarga masa depannya dia. Dia melihat masa depan dengan kamu. Dia melihat dia bisa membangun rumah bersama kamu ya, rumah tangga, rumah tempat dia pulang. Yang dia lihat dari hubungan ini, pesan, sejauh ini vibe-nya bagus ya. Yang dilihat dari hubungan ini adalah kebahagiaan yang sempurna buat dia. Dia juga melihat dengan kayak anak kecil di sini, dia bisa jadi dirinya yang sesungguhnya sama kamu. Sama kamu juga mungkin seperti itu, menemukan kenyamanan bersama dengan orang ini. Kalian happy banget bareng. Dan untuk kedepannya juga sejauh ini aku melihat sebuah konfirmasi yang bagus ya untuk hubungan jangka panjang. Tapi yang kamu tidak lihat tentang orang ini adalah bahwa dia sedang dalam fase recovery. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena terjadi sesuatu dalam hidupnya, bisa jadi terjadi sesuatu antara kamu sama dia ya. Dia jadi memulihkan dulu nih. Karena sejauh ini nih vibe-nya bagus, tapi di sini ada yang jomplang. Nanti kita coba lihat lebih jauh ya. Dan bisa jadi ini kayak ada sesuatu nih yang dia lagi lihat untuk dianalisa, lagi dipikirin. Lalu yang terakhir, advice untuk hubungan ini, Four of Wands dan Four of Swords, lalu ini Four of Cups. Ada yang jenuh, ada yang takut ditolak itu cupsnya dia, ada yang merasa keadaannya gitu-gitu aja. Bisa jadi kayak ada sesuatu yang stagnan antara kamu dan orang ini. Karena apa? Si orang ini kayak orang lagi bosen gitu, atau udah gak happy sama cups yang dia punya. Lalu ada yang mau ngasih cups, bisa jadi kamu, bisa jadi orang ini. Tapi ada yang takut ditolak, ada yang takut keadaan gak berjalan seperti yang dia mau. Kenapa coba? Oke, bisa dimengerti di dasar decknya ada Ten of Swords. Jadi sejauh ini ya, sejauh ini tuh 3 kartu pertamanya bagus, tapi yang 2 ini kayak jomplang. Lalu di dasarnya Ten of Swords. Ada sesuatu yang berakhir nih. Mungkin ya, ini sebagian dari kamu udah gak komunikasi sama orang ini, tapi ketika kamu gak komunikasi, ini dia lagi ada proses mengevaluasi, proses recovery-nya. Jadi setelah dia mengalami proses recovery, mungkin kamu juga ya, ada kejernihan berpikir, akhirnya tahu nih, apa yang harus dilakukan, apa yang dia mau sampaikan, makanya ada komunikasi, atau akan ada komunikasi. Karena apa? Dia melihat kamu, dan hubungan ini sebagai kebahagiaan yang sempurna sih buat dia. Dia melihat masa depan bersama kamu. Dia bisa jadi dirinya jadi dirinya yang sesungguhnya gitu, kayak nggak ada yang perlu ditutupin. Dia nyaman menunjukkan sisi dirinya yang nggak mungkin ditunjukin sama orang lain gitu. Tapi sama kamu bisa. Tapi apa yang terjadi di antara kalian berdua? Lihat ya. Ini 2 kartu ini. Ini pertama menggambarkan sebuah akhir yang tadi aku bilang. Mungkin sebagian dari kamu udah nggak bareng orang ini, dan sebagian lagi kayak salah satunya tuh lagi memikirkan untuk menyudahi, karena ini sebuah akhir dari sebuah hubungan. Ini adalah kartu yang sama, kurang lebih temanya sama gitu. Ada perpisahan, ada breakup, separation, kayak ada hubungan yang berakhir atau sedang mikirin hubungan ini akan berakhir. Dan ini adalah orang yang lagi nggak mau nih ngeliat situasi ini, kayak nggak mau sekarang, nggak mau komunikasi, nggak mau mikirin. Mungkin terjadi sesuatu di hidup kamu atau di hidup orang ini, kayak udah nggak mau mikirin hubungan dulu, mikirin hidup aja udah ribet gitu. Coba ya kita bahas lebih lanjut, karena 3 pertama ini kartunya vibe-nya asik sesungguhnya. Tapi aku melihat dengan desan di sini ya, kayak masih ada harapan untuk kamu dan orang ini. Kita mulai dari Ace of Swords. Oke, berat sekali di orang ini ya. Lihat, ini Eight of Swords, ini Nine of Wands, ini Ten of Wands. Nine of Wands-nya naik jadi Ten of Wands. Beban beratnya dia double gitu, kayak problemnya nambah. Atau terjadi sesuatu hal, misalnya dia punya masalah A, terus terjadi lagi hal B, hal C, hal D gitu ya. Dan dia merasa buntu. Ya, merasa buntu, merasa cemas, merasa nggak ada jalan keluar, apalagi ditambah situasi kamu dan orang ini. Jadi kayak dia udah punya masalah hidup, lalu dia juga masih mikirin hubungan ini ya. Makanya kalau kalian lagi terpisah nih, ada fase dimana beneran gak ada komunikasi sama sekali, karena orang ini butuh mikirin problem hidupnya. Jadi supaya dia benar-benar bisa mengambil atau bertindak
gak impulsif, gak mengatakan hal-hal karena terbawa emosi. Dia gak mau hal itu terjadi, makanya dia memutuskan nih lebih baik gak usah komunikasi dulu, gak usah ngomong dulu, gak usah ketemu dulu. Ya kita cari waktu yang terbaik sampai keadaannya kurang lebih tenang di hidupnya dia. Tapi itu juga dilema lainnya, dia berpikir bahwa kalau misalnya kelamaan nanti bisa jadi kedatangan aku gak diterima lagi, kayak mungkin aku akan ditolak. Four of Wands. Oke. Dia melihat kamu bahwa mungkin kamu sudah move on sama hidup kamu ya. Karena Six of Swords ini berlayar kembali ke air yang tenang. Jadi dia juga mikir-mikir, datang lagi nggak ya, datang lagi nggak ya. Padahal dengan dia datang kembali ini dia berusaha menyelamatkan hubungan ini dengan si Queen of Cups ini ya. Karena apa? Queen of Cups ini kan energi orang yang nurturing ya, mengayomi, merawat, orang yang caring. Dia berharap dengan dia datang kembali, dia masih punya kesempatan dengan kamu, dengan hubungan ini. Lalu The Sun. Six of Cups. Kan? Six of Cups ini adalah kayak salah satunya berbicara tentang orang dari masa lalu atau orang dari masa lalu yang mendatang kembali ke hidup kita, atau bisa juga ini past life connection ya, koneksi di kehidupan lampau. Tapi gini, dengan Four of Pentacles di sini kayak ada yang sangat berhati-hati sama hatinya gitu, karena pernah terjadi sesuatu dengan hubungan ini atau pernah terjadi sesuatu hal lain di waktu lampau, jadi kayak ada rasa takutnya bahwa hal itu mungkin terjadi kembali. Bisa jadi kayak sejauh ini angka 4-nya udah ada 3 kali ya, 4-4-4. Mungkin kamu sering lihat 4-4-4 atau angel number yang lain, tapi gini, kan Four of Pentacles di sini mungkin dia, mungkin kamu yang protektif ya, karena sudah pernah ada cerita nih antara kamu sama orang ini. Semakin lama durasinya maka semakin dalam juga, atau semakin kuat juga proteksinya sama hati gitu. Kayak ibaratnya hati kamu tuh ada temboknya, gak semua orang kamu kasih masuk. Bahkan bisa jadi tuh tembok ada lapis ke-1, lapis ke-2, lapis ke-3. Dan yang ini The Sun lalu ada Ten of Pentacles, ini adalah kartu apa ya, keluarga masa depan. Bisa juga kayak hubungan yang stabil, hubungan yang reliable, hubungannya benar-benar membawa kebahagiaan untuk orang yang berada dalam hubungan ini ya. Kan kalau kartu Ten of Pentacles itu digambarkan, kalau di kartu yang ini ya, digambarkan sebagai bahwa kayak ada keluarga nih, ada anjing, ada orang-orang di dalamnya, kayak sebuah gambaran keluarga menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, bahwa kamu udah punya abandon gitu ya. Four of Swords. Karena baru tadi aku mau bilang ya, Four of Swords itu kartu sebelumnya Three of Swords, keluar langsung Three of Swords-nya. Dilanjutin Four of Swords. Yang kamu gak lihat tentang orang ini adalah dia sedang memulihkan luka hatinya. Luka hatinya kenapa? Ada 2 skenario. Bisa jadi terjadi sesuatu di hubungan ini, bisa jadi ada yang kamu lakukan yang membuat dia sangat terluka, atau ada sesuatu hal di waktu lampau yang gak ada hubungannya sama kamu, atau ada sesuatu hal di hidupnya dia, kayak di sini tuh Nine of Wands-nya lanjut jadi Ten of Wands gitu. Kayak beban berat itu nambah di hidupnya dia, makanya dia merasa buntu. Makanya dia gak mau buru-buru untuk ngajak ngobrol, ngajak ketemu, karena gak mau melakukan atau mengatakan hal yang bisa berakibat fatal sih. Dia perlu menenangkan diri, dia perlu memulihkan hati ini ya, dan melihat nih apa yang bisa dia lakukan untuk hubungan ini, membuat perbedaan dalam hubungan ini. Karena apa? Dia mau datang. Bisa jadi walaupun mungkin yang bikin sesuatu hal terjadi itu faktor penyebabnya ada di kamu ya, bisa jadi. Tapi dia tetap mau kembali sih. Atau kalau dia yang salah, dia yang datang kembali untuk menawarkan permintaan maafnya dan coba untuk menyelamatkan kembali hubungan ini. Ya, dengan Knight of Cups itu karena salah satu kartu yang paling romantis. Dan bisa juga karena kartu sebelumnya itu Three of Swords, bisa jadi ada orang yang menawarkan permintaan maafnya. Jadi ada 2 skenario ya. Four of Cups, kenapa takut ditolak? Wheel of Fortune, Knight of Pentacles. Dia takut bahwa gini, dia kelamaan datangnya, bahwa kamu udah menemukan orang lain, bahwa kamu sudah move on, keadaan udah berbeda buat kamu. Dia takut kamu udah menemukan orang lain ya. Makanya di sini ada Wheel of Fortune, lalu Knight of Pentacles, Knight of Swords. 2 kartu ini kayak sebuah kartu yang kontradiktif ya, karena kalau Knight of Pentacles tuh pelan-pelan tapi menghasilkan. Kalau Knight of Swords tuh maju terus pantang mundur, maju aja dulu, ntar mikirnya belakangan, impulsif, buru-buru.
Dan di sini ada dua energi yang kontradiktif. Bisa jadi kayak dia juga gitu, karena tadi ada tuh two of swords di sini. Dia juga merasakan bahwa datang lagi nggak ya, nggak usah deh, datang lagi nggak ya, nggak usah deh. Terus kamu juga mungkin bisa, kalau dia datang lagi aku terima nggak ya, nggak usah deh, terima nggak ya, nggak usah deh. Jadi energi kalian juga kayak kaca gitu, kayak ada pemikiran yang berubah-berubah tentang orang ini, tentang hubungan ini. Dan salah satu faktor penentunya bisa jadi ya overthinking, dan ada sesuatu yang terjadi di hidup orang ini dan hidup kamu, karena di sini banyak banget source-nya ya. Dan juga kartu yang mengkonfirmasi bahwa ada hal-hal berat yang terjadi di hidupnya orang ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.